Halo teman-teman semua, kembali lagi berjumpa dengan saya Pak D. Selendro. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cerpen atau biasa kita menyebutnya adalah cerita pendek. Baiklah teman-teman, pertama yang harus kita pahami adalah pengertian cerpen itu sendiri. Apakah itu cerpen? Ya, tentu teman-teman semuanya semua sudah sepakat bahwa cerpen itu adalah masuk dalam kategori karya sastra yang berbentuk prosa. Ya, jadi sekali ulangi lagi, cerpen adalah jenis karya sastra yang berbentuk prosa dan bersifat fiktif, karena itu tidak nyata adanya, yang menceritakan atau menggambarkan sebuah kisah yang dialami oleh tokoh secara ringkas, disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian dari masalah yang dihadapi. Kenapa? Kalau kita melihat kenapa cerpen itu adalah bersifat fiktif, karena mulai dari nama dan lain sebagainya itu tidak ada dalam dunia nyata sesuai dengan yang diharapkan oleh seorang penulis. Namun ketika ada nama yang sama pada dunia nyata, itu pun hanya kebetulan. Bukan berarti orang tersebutlah yang melakukan peristiwa-peristiwa yang dialami dalam tokoh tersebut. Maka dari itu, sifat dari cerpen itu adalah fiktif belaka. Sehingga kalau kita menarik dari pengertian cerpen tadi, kita akan mendapatkan beberapa ciri-ciri cerpen. Ya, yang pertama adalah terdiri dari atau kurang dari 10.000 kata. Ya, 10.000 kata, kurang dari 10.000 kata. Yang kedua, selesai dibaca dengan sekali duduk. Ketiga, bersifat fiktif seperti yang sudah ada pada pengertian tadi. Kemudian karena ini sangat pendek, maka hanya mempunyai satu alur saja, yaitu alur tunggal. Ya. Kemudian isi dari cerita itu berasal dari kehidupan sehari-hari. Namun meskipun seperti itu, seorang penulis tentu saja dia tidak akan memberitahukan siapa yang mengalami itu. Makanya semuanya itu bersifat fiktif. Berikutnya adalah penggunaan kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca. Lanjut, bentuk tulisan yang singkat, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, tentu saja ini 10.000 kata ya, berbeda dengan novel yang panjang. Yang berikutnya adalah penokohannya ini sangat pendek, dijelaskan hanya dalam beberapa kalimat saja, atau mungkin langsung dijelaskan bersamaan dengan kalimat-kalimat yang lain atau peristiwa-peristiwa yang lainnya. Peristiwanya yang ada di dalam cerita itu hanya satu saja, ya, hanya satu saja dan nanti langsung diselesaikan. Itu ciri-ciri dari cerpen. Kemudian yang terakhir adalah kesan dan pesan yang ditinggalkan sangatlah mendalam sehingga si pembaca itu ikut merasakan isi dari cerita pendek tersebut. Itu adalah ciri-cirinya. Kalau kita melihat dari ciri-ciri tersebut, sehingga kita pun juga akan mempelajari tentang strukturnya. Ya. Meskipun dalam membuat sebuah cerita pendek, seorang penulis itu terkadang tidak atau mengabaikan yang namanya struktur, namun sebagai seorang analitis kita harus tahu bahwa cerpen itu juga memiliki unsur-unsur berikut ini. Unsur-unsur cerpen itu ada 6 yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, 4 evaluasi, 5 resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Abstrak ini adalah gambaran awal dari cerita yang akan diceritakan bersifat opsional. Ya, ini sifatnya opsional. Artinya boleh ada, boleh tidak. Ya, namun dalam hal ini biasanya itu bergantung kepada penulis. Makanya saya mengatakan tadi, ketika kita menulis tentu saja kita tidak akan memerhatikan yang namanya struktur cerpen ini. Namun dari keenam ini pasti seorang penulis itu
ada di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah orientasi, berhubungan dengan waktu, suasana, tempat di dalam cerita tersebut. Pasti untuk orientasi ini setiap penulis ini secara tidak langsung, walaupun dia tidak mengingat-ingat apa yang harus saya tulis secara struktur, pasti tentang waktu, ya, suasana, tempat itu pasti ada. Yang ketiga adalah komplikasi, urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Karakter dan watak tokoh biasanya terlihat pada struktur ini. Jadi ketika kita menuliskan penokohan tadi, ini ada pada bagian ini. Sehingga ada hubungannya ketika tokoh tersebut mengalami sebuah permasalahan. Mulai dari penyebabnya hingga akibat yang akan diterima oleh tokoh tersebut. Kemudian yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi ini adalah konflik yang terjadi dan menuju pada klimaks, serta mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Jadi pada evaluasi ini, konflik ini masih mau menuju ke atas, mau menuju klimaksnya pun juga di sana nanti bisa kita sebagai seorang penulis nanti itu bisa mulai menyelesaikan yang ada di situ. Kemudian yang kelima inilah ada resolusi. Ini penulis mengungkapkan solusi terhadap masalah yang dialami oleh tokoh di dalam cerpen tersebut. Kemudian yang terakhir, koda. Nilai atau pelajaran yang bisa didapat dari teks cerita pendek oleh pembaca. Teman-teman, untuk yang terakhir, koda ini bisa ditulis secara tersirat maupun tersurat. Ini bisa ditulis secara tersirat maupun tersurat. Karena bagaimanapun juga ketika kita menuliskan pesan-pesan ini, itu semua bergantung kepada penulisnya. Dan itu untuk koda selalu berada pada akhir cerita. Itu adalah struktur cerpennya. Kemudian ada apa lagi di dalam cerpen itu? Nah, berikutnya ini ada yang namanya unsur intrinsik. Teman-teman ya. Jadi dalam cerpen ini nanti juga ada yang namanya unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Yang pertama adalah unsur intrinsik. Di mana unsur intrinsik ini adalah unsur-unsur yang ada di dalam sebuah cerita pendek. Jadi ada di dalamnya, dalam ceritanya. Yang pertama adalah tema. Tema ini adalah gagasan utama yang menjadi dasar cerita. Ya, kamu harus ketika membuat sebuah cerpen atau apa itu pasti di dalamnya itu harus ada sebuah tema. Kemudian yang kedua, alurnya, tahapan-tahapannya, ya mulai dari pengenalan tokohnya, kemudian mulai pengenalan dari konflik itu sendiri dan bagaimana konflik itu terjadi, kemudian sampai dia mencapai klimaksnya dan sampai terakhir adalah bagian penyelesaian. Kemudian yang ketiga adalah setting. Setting ini adalah adanya latar atau tempat, waktu, suasana yang terlihat dalam cerita pendek. Yang keempat adalah tokoh. Tokoh ini harus ada. Kenapa? Ya, apa yang mau diceritain kalau tidak ada tokohnya? Maka tokoh ini adalah pelaku-pelaku yang ada dalam cerita pendek tersebut. Sehingga setiap tokoh itu pada nantinya itu semuanya memberikan perilaku, sikap, ucapan dan pikirannya. Jadi digambarkan di situ. Kemudian yang kelima, ini adalah penokohannya. Ya, ini adalah penokohannya. Penokohan itu adalah bagaimana seorang tokoh itu memandang suatu hal, permasalahan atau yang ada di dalam cerita tersebut. Ini ada dua metode yang digunakan. Yang pertama adalah metode analitik. Ini menggambarkan sifat tokoh yang ada di dalam cerita secara langsung. Contohnya dia dengan menyebutkan, oh pemalu. Si Ani ini adalah seorang yang pemalu.
si Ani adalah seorang yang penakut, misalnya seperti itu. Dia dengan menggambarkannya seperti itu. Kemudian yang menggunakan metode dramatik. Metode yang kedua ini menggambarkan sifat tokoh digambarkan secara tidak langsung atau dengan menggambarkan fisik atau dalam percakapan. Sebuah contoh begini. Ani terlihat ragu-ragu ketika bertemu dengan si Tono. Dia berpikir kira-kira apa yang harus dilakukan, apakah dia harus menemui atau tidak. Dari sini nanti masih akan ada dukungan-dukungan yang lainnya sehingga seorang pembaca itu bisa menyimpulkan, oh ternyata Ani ini adalah seorang pemalu. Misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, dua yang terakhir ada sudut pandang dan amanat. Sudut pandang ini adalah cara pandang yang digambarkan oleh penulis dalam suatu kejadian yang terjadi di dalamnya. Jadi pada bagian sudut pandang ini adalah penulis itu memposisikan dirinya itu sebagai apa? Itu ada dua, yaitu pertama, yaitu sudut pandang orang pertama, dan yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga. Kalau orang pertama itu ada pelaku utama dan sampingannya. Contohnya berarti kalau menggunakan kata ganti aku, berarti penulis itu juga menulisnya itu sebagai sudut pandang orang pertama. Ya. Dan itu ada dua, pelaku utama atau sampingan. Kalau sebagai utama, berarti kata aku itu menjadi pusat cerita atau inti dari cerita itu. Kalau dia sebagai sampingan, berarti ada tokoh lain yang diceritakan, sedangkan tokoh aku itu hanya menceritakan atau kehadirannya itu hanya beberapa. Ada pada bagian awal atau akhir atau mungkin di tengah-tengah yang menceritakan tokoh yang lainnya. Tetapi dia ada pada cerita itu. Begitu. Kemudian yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga tadi. Ini ada yang serba tahu, ada yang hanya sebagai pengamat. Ketika serba tahu, sudut pandang dia ini mengetahui semua hal yang ada hubungannya dengan tokoh dia. Ya, jadi dia menceritakan mulai dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J semuanya secara detail. Kalau hanya sebagai pengamat, ini hanya menggambarkan apa yang dirasakan, dialami, dilihat, dan dipikirkan oleh seorang tokoh tanpa secara detail. Makanya kita harus ketika nanti menulis, ketika kita menulis sebagai penulis, kita juga harus memposisikan. Jangan hanya menggunakan kata ganti aku tetapi tidak mengerti apa fungsi dari sudut pandang ini. Gitu. Oke? Berikutnya ini adalah yang terakhir adalah amanat. Amanat ini adalah pesan moral yang disiapkan atau yang disisipkan pengarang dalam cerpen supaya pembaca dapat menyerap pesan di dalamnya. Seperti saya sampaikan tadi, dalam penyisipan ini amanat itu ada dua, secara tersirat maupun tersurat. Ketika secara tersirat, berarti penulis itu memberikannya pada beberapa peristiwa-peristiwa yang ada. Kalau secara tersurat, berarti penulis itu menuliskannya secara jelas. Pada bagian mana penulis itu menuliskannya. Biasanya penulis akan menuliskan seperti ini. Hal yang dapat kita ambil dari pelajaran di atas adalah bla 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 bla. Itu adalah suatu contohnya, itu secara langsungnya. Bergantung pada isi dari cerita yang sudah diberitahukan. Begitu. Kemudian unsur ekstrinsik cerpennya sekarang. Unsur ekstrinsik cerpen ini adalah unsur yang membentuk cerpen dari luar. Kalau intrinsik itu dari dalam, kalau ekstrinsik itu adalah dari luar cerpen. Artinya apa? Bagaimana cerpen itu terbentuk sehingga seorang penulis itu bisa menuliskan cerpen seperti itu. Ini ada dua. Yang pertama adalah sebagai latar belakang masyarakatnya. Yang kedua adalah latar belakang penulis. Ya. Jadi ketika sebuah karya sastra itu ditulis, dalam hal ini adalah cerpen, maka kita juga harus melihat, oh, latar belakang masyarakatnya di sekitar penulis seperti apa ya, sehingga penulis kok menuliskan cerpen seperti itu. Kemudian latar belakang penulisnya sendiri seperti apa, kalian bisa mencari mulai dari biografinya, kondisi psikologinya, kemudian aliran sastranya atau beberapa karya sastranya, itu bisa kita ketahui. Jadi itu untuk unsur ekstrinsiknya.
Nah, teman-teman, yang terakhir pada materi ini adalah fungsi sastra dalam cerpen. Ya, fungsi sastranya. Di sini ada 5 fungsi. Yang pertama adalah sebagai fungsi rekreatif. Fungsinya apa ini? Ini untuk memberikan rasa senang saja, bersenang-senang, kemudian mungkin ada gembira dan lain sebagainya, sehingga apa? Sehingga ketika membaca cerpen tersebut kita bisa tersenyum, bisa tertawa, atau bisa senang. Seperti itu intinya. Kemudian yang kedua ada fungsi didaktif. Didaktif. Ini mengarahkan atau mendidik para pembaca. Kalau isinya itu ada hubungannya dengan beberapa petua-petua atau nasihat di dalamnya. Kemudian yang ketiga ada fungsi estetis, memberikan keindahan. Di sini ada daya imajinasinya, sehingga ketika membaca sebuah cerita itu atau cerpen itu, seorang pembaca itu bisa membayangkan tentang sesuatu hal. Itulah. Yang keempat ada fungsi moralitas. Ini sehingga pembaca ini dapat mengetahui moral yang baik dan tidak, sehingga dia dapat menentukan, oh ketika kita melakukan seperti yang ada di cerpen itu, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Sehingga dengan kata lain, membaca sebuah cerita itu pun bukan kok tidak ada gunanya, tetapi itu ada. Di sini sudah dijelaskan. Kemudian yang terakhir ada fungsi religiusitas. Tentu saja beberapa cerpen itu juga mengandung ajaran-ajaran agama di dalamnya. Fungsinya apa? Salah satu di antaranya seperti tadi, untuk menuntun pembaca menuju kepada pembelajaran yang benar. Ya, jadi itulah hal-hal yang harus kita pahami terkait dengan cerita pendek. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan, ya, yang bisa saya berikan. Kita akan berjumpa kembali pada pembelajaran atau materi yang berikutnya. Sekian dari saya, Pak D. Selendro. Salam hormat selalu, jaga kesehatan. Bye.